Salam selamat dan bahagia. Halo guru-guru hebat. Saya I Gusti Made Astawa, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Saya ingin mendemonstrasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam sebuah karya puisi. Tetapi sebelumnya izinkan saya memaparkan beberapa hal. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Artinya pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kebudayaan bangsa yang kita impikan dan peradaban bangsa yang kita cita-citakan, maka pendidikanlah pondasinya. Ki Hajar juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi hanya menuntun. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Maka sebagai seorang pendidik, itu layaknya seperti seorang petani. Petani memperlakukan bibit jagung layaknya tanaman jagung, bibit padi layaknya tanaman padi, dan bibit singkong layaknya tanaman singkong. Jika itu dibolak-balik, maka Pak Tani tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal atau bahkan gagal dalam bertani. Kemudian dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi anak diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, namun sebagai seorang pendidik, kita patutlah memberikan batasan-batasan dan menuntun mereka agar mereka tidak terjerumus ke dalam suatu bahaya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam bertujuan untuk menentukan jati diri mereka. Mereka sudah memiliki jati diri sejak lahir. Mereka tidak bisa memilih akan menjadi anak-anak selamanya karena kodratnya manusia itu akan tumbuh dan menua. Mereka semua telah memiliki samar-samar jalannya kehidupan. Sebagai pendidik, kita harus menebalkan jalan itu, memperjelas jalan yang telah dikodratkan kepada anak. Kemudian kodrat zaman. Anak harus mampu menaklukkan tantangan di setiap zaman yang terus berubah. Di zaman yang seperti sekarang, yaitu zaman milenial, zaman pada abad 21, kita dituntut untuk menguasai teknologi, berbeda dengan zaman dahulu, yang mana teknologi itu adalah sesuatu yang langka. Jadi anak harus bisa menaklukkan zaman ataupun tantangan di setiap zaman yang akan mereka hadapi. Kemudian prinsip perubahan dalam
Prinsip perubahan ini ada yang disebut asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentrik. Jadi, pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini tentang pendidikan adalah kebebasan ataupun perubahan. Trikon di sini yaitu yang pertama kontinuitas, artinya terus bergerak maju. Dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Kemudian konvergensi. Pendidik harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Menuju perubahan harus tetap memperhatikan asas kemanusiaan. Konsentris. Meskipun pendidikan menuju tujuan yang sama, pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajaran, karena setiap anak memiliki karakter dan budaya yang berbeda. Pendidikan itu sama dengan perubahan. Yang berubah dalam hal ini adalah budi pekerti. Budi itu artinya cipta, rasa, dan karsa. Cipta artinya pikiran, rasa artinya perasaan, karsa artinya kemauan. Pekerti artinya tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara harus seimbang terjadinya perubahan budi pekerti tersebut oleh olah cipta, itu artinya menajamkan pikiran, olah rasa artinya memperhalus perasaan, olah karsa memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Berikut adalah puisi yang telah saya buat, yang saya akan bacakan. Bahagialah, selamatlah, dan bebaslah. Bahagialah, putra-putri penerang dunia. Engkau bagaikan kertas dengan tulisan yang samar. Niatku kugerakkan dalam tugasku untuk menebalkan tulisan itu. Nantinya akan seperti apa? Tentu aku berharap engkau bahagia. Untungnya aku punya kesempatan itu, menuntunmu menuju kebahagiaan. Pendidik itu sama seperti petani. Petani memiliki banyak benih. Pendidik memiliki banyak anak didik. Jenis benih pun berbeda-beda. Karakter anak didik pun berbeda-beda pula. Ada si jagung, ada si padi, dan ada si singkong. Selamatlah, tumbuhlah benih-benihku dengan selamat. Kuperlakukan kau layaknya si jagung. Kuperlakukan kau layaknya si padi. Kuperlakukan kau layaknya si singkong. Jangan sampai terbolak-balik, karena nanti dia tak akan selamat. Kodratmu, Gung, tumbuh di tanah ladang dan menghasilkan jagung yang manis. Kodratmu, Di, tumbuh di persawahan dan menghasilkan nasi yang pulen. Kodratmu, Kong, tumbuh di tanah kebun dan menghasilkan singkong yang empuk. Pak Tani tahu semua itu. Pendidik juga tahu akan anak didiknya. Bebaslah, kepakanlah sayapmu putra-putri didikku. Terbanglah ke angkasa dengan bahagia. Terbanglah ke seluruh penjuru dunia. Seraplah sari-sari kehidupan sebanyak yang kau mampu. Tapi ingat, kembalilah ke pangkuan ibu pertiwimu dengan selamat. Sekian dan terima kasih.